Bapa, besar sungguh kasih setiamu, ajaib sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati
yang terbaik bagiku. Beri sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kau Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Beri sembah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Beri sembah Tuhan. Beri sembah Dia dalam mengucapkan syukurmu bagimu. Oh Yesus. Engkau yang kami sembah, Kami kami tinggikan nama-Mu. Bapa yang baik Layak dipuji, layak disembah, layak Kau Biarlah bayar kami sembah Yesus. Biarlah pada karena bayar Kami bersyukur. perbuatan ajaib, perbuatan ajaib.
pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadapi badai. Yes, Lord. Lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Amin. Diriku. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami gak akan pernah goyah Tuhan. tetaplah Allah Karena Kau menolong kami yang setia Tuhan Yesus. walau 10.000 rebah Di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Mari saudara sendiri katakan. Walau 1000. Kami pegang janji-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa sekali-kali Kau gak pernah meninggalkan kami. Walaupun badai kehidupan Tuhan terus melanda kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah penolong kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Tuhan. Yes Lord. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Mari sembah, sembah Yesus. Mari sembah.
Sekali kau yang di rumah-rumah, mari terus sembah Dia. Teriakkan suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus. Haleluya. Lawan kami Tuhan, jamah kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya janji-Mu. Kau sangat baik ya Tuhan. Kau sangat baik. Kau sangat baik bagi setiap kami. Engkau yang mengatur jalan-jalan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Biar pagi hari ini, saat kami dalam doa pujian penyembahan di hadapan-Mu, biar perkenanan-Mu turun dalam hidup kami Bapa. Bila kami mengingat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, betapa Kau sangat baik buat kami. Kau rela mati buat kami, tebus kami dari dosa dan kutuk ya Tuhan. Dengan apa kami bisa balas semuanya itu ya Tuhan? Segala kata di muka bumi gak akan pernah bisa cukup untuk mengatakan betapa baiknya Kau pada kami. Kalau hari ini kami ada di tempat ini dalam pujian penyembahan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami buat Engkau ya Tuhan. Engkau adalah hal yang terutama dalam hidup kami. Diam dalam hadirat-Mu itu kerinduan kami. Tinggal bersama-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Dan pagi hari ini Kau selidiki hati kami Bapa. Jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami tidak mau ada yang menghalangi kasih kami kepadamu dan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami mau berikan kepadamu untuk melayani Engkau, untuk melayani jiwa-jiwa. Segala hal telah Kau sediakan buat kami ya Tuhan. Bahkan masa depan kami itu sungguh ada di dalam Engkau. Pengharapan kepadamu tidak pernah mengecewakan. Tapi kami mau Tuhan dalam hari-hari penantian kami, hidup kami melekat kepadamu ya Tuhan. Tarik kami kepadamu, bawa kami kepadamu. Beri kami rasa lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap saat, setiap waktu, sebagaimana ranting melekat kepada pokok anggur, demikianlah hidup kami melekat kepadamu ya Tuhan. Sehingga ketika kami melekat kepada pokok anggur, buah yang keluar dari hidup kami bisa dinikmati oleh semua orang. Kami rindu Tuhan, kami rindu dalam
keterbatasan waktu yang Tuhan berikan bagi kami di muka bumi ini ya Tuhan. Hidup kami berguna bagi kerajaan Allah. Pagi hari ini ya Tuhan, Engkau melawat semua kami. Sampai kepada jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Engkau melawat Tuhan. Biarlah fokus pandang kami bukan persoalan dan masalah kami, tapi fokus kami memandang hanya kepadamu ya Tuhan. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Kerinduan yang dalam akan Engkau ya Tuhan. Horabaya syarala mata kiri barabaya syarala warala waralaba. Kami berterima kasih untuk setiap keadaan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah itu semuanya membuat semakin hari kami semakin mendekat kepadamu. Dan bila melalui hal-hal yang tidak enak bagi daging kami, kami belajar arti penderitaan-Mu. Kau rela dicambuk, Kau rela mati buat kami ya Tuhan. Dan biarlah kami pun berikan hidup kami buat Engkau, bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau sungguh sangat baik. Haleluya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Yang kami tahu, yang kami percayai dalam kehidupan kami, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tepat waktu menolong kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya kami hanya menantikan pertolongan-Mu, sebab manusia sudah pasti memikirkan kepentingan dirinya. Oleh sebab itu kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami tetap terus percaya menantikan pertolongan-Mu. Dan bila mana kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami percaya, kami meminta apapun, Tuhan pasti menjawabnya. Kami belajar Tuhan, untuk tetap kami melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan dari awal pujian ini, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasa
Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah, saat ini kita semuanya, bahkan dunia, sedang mengalami pandemi, dan kita nggak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Jutaan manusia telah meninggalkan dunia ini, dan kita tahu semuanya kemana roh kita setelah roh itu meninggalkan raga ini. Oleh sebab itu, biarlah kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak ada artinya apa-apa, tidak memiliki kekuatan. Bahkan Yesus sendiri berkata dengan sangat tegas, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saat ini mungkin saudara sedang mengalami hal yang menekan, mengintimidasi, bahkan saat ini mungkin kekhawatiranmu begitu tinggi menekan hidupmu, percayalah, ketika kita bersandar kepada Dia, ketika kita bernaung kepada Dia, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Justru di masa pandemi ini, jangan kita terdistract di dalam pandemi ini, tapi kembali kita fokuskan hidup kita justru kepada Yesus yang memberikan keselamatan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita fokus dengan pandemi, dengan COVID, tapi mari kita fokus kepada Yesus. Dia yang mampu menolong kita hari ini. Dia yang mampu menolong saudara dan saya. Tubuh sebesar ini, badan sebesar ini, saudara, kita bisa roboh dengan virus yang tidak kelihatan di kasat mata. Artinya benar apa yang dikatakan Tuhan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan firman Tuhan juga mengatakan dengan tegas bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Mari kembali fokus Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali fokus. Kembali fokus kepada Tuhan.
Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika kita terus berdoa, kita terus melekat kepada Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan menolong saudara, memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, dan Dia pasti mengadakan mujizat demi mujizat dalam hidup saudara. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kami akui di hadapan-Mu pagi hari ini, ya Tuhan, yes Lord. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi sembah Dia. Shikarala mata karala baya barala baya sikarala baya rala baya sikarala maya sikarala mo. Shikarala bala 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 bala. Shikarala barala 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 baya sandarala barala 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 barala. Shikarala bala 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 bala. Shikarala bala 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 bala. Kita satukan hati kita pagi hari ini untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, untuk kita berdoa buat bangsa kita hari ini. Shikana mata karalamu ya shikiri.
Kita berdoa buat bangsa kita, untuk presiden, untuk semua pemimpin-pemimpin bangsa kita. Juga kita akan berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Biarlah sungguh Tuhan banyak berbicara kepada mereka. Orang-orang yang ditaruh di atas kita. Untuk membawa kita dalam perkenanan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan di zaman ini. Yang kita hadapi saat ini. Mari kita satukan hati kita, saudara. Kita berdoa untuk Indonesia. Oh rabakaya shikarala batakarala maya shandarala batakarala bayarala batakarala bayarala 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 bayarala. Kami sepakat pagi hari ini kami meminta di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sepakat, kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami meminta biarlah sungguh kami berkata bahwa Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan sembuhkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Damailah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri yang ada. Mari Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu ini, kepada pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh hikmat yang bersumber dari Allah itu sendiri yang ada di dalam pemikiran para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, mari Engkau taruh kebenaran-Mu, Engkau taruh roh takut akan Allah ada dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang dikerjakannya sungguh Tuhan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami berdoa biarlah roh takut akan Tuhan itu ada menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran para menteri, kepolisian Tuhan, oh Bapak Angkatan Darat dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Bahkan Tuhan, aku berdoa biarlah sungguh juga setiap mereka yang bergerak Tuhan sebagai tim medis ya Tuhan, biarlah berikan hikmat untuk menemukan vaksin yang ada, sehingga sungguh-sungguh Indonesia mengalami damai sejahtera. Virus corona dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabata karalabaya sikaralabata karalabaya sandaralabata karalaba. Berkati Tuhan, berkati Indonesia, berkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Oh rabakaralaba ya sandaralabata karalaba. Pulihkan perekonomian bangsa kami. Kami percaya Indonesia, Tuhan sedang mengangkat Indonesia untuk menjadi negara yang maju, menjadi negara yang makmur di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan aku berdoa untuk setiap Tuhan orang-orang yang mencoba merongrong bangsa ini, yang mencoba Tuhan meruntuhkan bangsa ini, memporak-porandakan bangsa ini melalui kuasa-kuasa jahat, melalui setiap intimidasi, pemberontakan. Aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkata, enyahlah Engkau setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Allah, yang mencoba membuat kacau bangsa ini. Aku tolak, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkata, tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Ialah setiap ketetapan yang dibuat oleh para pemimpin bangsa ini. Aku berdoa semua masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mereka akan tunduk dan taat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami. Biarlah sungguh Tuhan
Engkau yang bergerak melalui pemimpin-pemimpin rohani. Kami ya Tuhan, Kau taruh Tuhan hikmat-Mu, marifat-Mu. Biarlah Engkau banyak berbicara kepada pemimpin-pemimpin rohani kami. Khususnya kami berdoa untuk gembala pembina kami ya Tuhan. Untuk ketua gembala rayon kami ya Tuhan. Mari Bapa, biarlah sungguh-sungguh Engkau berkuasa atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Kau taruh atas Indonesia. Kami terlalu percaya Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami. Dan kami percaya akan terjadi penuaian besar-besaran di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dan biarlah bangsa ini sungguh-sungguh Tuhan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu biarlah Engkau terus banyak berbicara kepada pemimpin-pemimpin Tuhan rohani kami, Tuhan, gembala pembina, gembala-gembala rayon yang ada ya Tuhan. Engkau pakai mereka semuanya. Engkau pakai mereka semuanya. Bahkan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat demi mujizat. Oh, di mana mereka melayani ya Tuhan. Khususnya masa pandemi ini. Biarlah sungguh Tuhan, melalui pelayanannya ada banyak mujizat demi mujizat yang menyertai. Sekalipun melalui live streaming, sekalipun melalui media. Tetapi kami terlalu percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kau akan bergerak dalam dimensinya. Oh, dimensi ilahi. Oh, aku percaya di dalam nama Yesus. Biarlah sungguh itu terjadi. Kebangunan rohani Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai generasi Yeremia Tuhan. Kau pakai generasi anak-anak muda-Mu ini untuk menerobos ya Tuhan. Seperti air yang menerobos. Kami percaya celah sedikit apapun akan mampu diterobosnya melalui generasi-generasi Yeremia ini Bapa. Dan kami percaya Engkau pakai mereka dengan kuasa dan otoritas-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika bangsa kami ada dalam tuntunan Tuhan Yesus, maka kami percaya Indonesia akan mengalami damai sejahtera. Damailah Indonesia. Itu doa kami. Itu seruan kami ya Tuhan. Kami berseru kepadamu, Kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku.
berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Bapa, kami percaya. Damailah Indonesia, damailah Indonesia terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pagi hari ini Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan apa yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh dibangkitkan dan kami mengerti tuntunan-Mu. Kami percaya kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Datanglah segera ya Tuhan dan urapi kami. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuntun kami sepanjang hari ini supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tentunya kabar sukacita, damai sejahtera tetap terus beserta dengan kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari-hari ini kita bersama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam diri kita ada dua hal, sifat atau karakter yang bertolak belakang, yang saya katakan bertentangan, saudara. Nah, dua sifat atau dua karakter ini, saudaraku dikasih Tuhan, dan ini akan berusaha, mereka akan berjuang untuk menguasai kehidupan kita. Tetapi saudara, tergantung di mana kita memberinya makan, saudara. Itulah pemenangnya. Tentunya kita pasti akan memberikan makan, yaitu makanan rohani kita yang baik. Kalau karakter kita berikan makanan dengan karakter yang jahat, kita beri makanan itu terus menerus dalam makanan yang jahat di dalam kehidupan kita. Saudara, pikiran yang jahat, perkataan yang jahat, perbuatan yang jahat, maka karakter jahat itu juga ada di dalam diri kita dan itu menempel lekat di dalam diri kita, menguasai sepenuhnya di dalam diri kita. Tetapi saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang baik yang ada di dalam diri kita juga
Kalau kita berikan makan sesuatu yang baik di dalam diri kita, maka dalam diri kita pun, saudara, yang baik itulah yang menguasai kehidupan kita. Tergantung kita memberinya makan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu setiap pagi kita perlu memberi makan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, bukan karakter, bukan sifat-sifat dosa yang muncul dalam diri kita, bukan sifat-sifat jahat yang muncul di dalam diri kita, tetapi biarlah sifat-sifat yang baik, sesuatu yang baik yang muncul di dalam diri kita. Nah, saudara, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan di dalam, kita membaca di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, mari kita lihat ayat ini, saudara. Jadi akhirnya dikatakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum kita melakukan segala sesuatu, tentunya kita pasti berpikir. Oleh sebab itu kita perlu memikirkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kita berikan makan, saudara, di dalam diri kita ini, karakter-karakter itu sesuai dengan Filipi 4 ayat yang ke-8. Sehingga orang akan melihat apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang jahat yang kita berikan makan kepada kehidupan kita. Tapi biarlah sesuatu yang baik yang perlu kita berikan makan dalam diri kita. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita perlu setiap hari memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, bukan yang najis, bukan yang dosa, semua yang manis, bukan yang pahit, bukan perkataan yang pahit, bukan perkataan yang menghakimi. Dikatakan semua yang sedap didengar, saudara. Dan kita juga mengkonsumsi hal-hal yang baik. Jangan kita konsumsi, saudaraku dikasih Tuhan, sesuatu yang juga membuat iman kita semakin hari semakin justru merosot. Kita perlu dikatakan bahwa semua yang sedap didengar, itu perlu kita dengar setiap hari di dalam kehidupan kita. Yaitu kebenaran firman Allah, pujian penyembahan kepada Allah kita. Semua yang sedap didengar, saudara. Coba saudara, masa pandemi ini, saudara dengar hal-hal yang negatif. Misalnya, ngapain pakai masker? Saudara, mungkin seperti itu. Ngapain mesti cuci tangan dan lain sebagainya. Kan kita punya Tuhan. Nyawa kita adalah milik Tuhan. Betul, saudara. Tapi kita juga perlu melihat bahwa bukan untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Kan ada juga OGT, orang tanpa gejala. Kenapa semua harus pakai masker? Karena kita nggak tahu, nggak bisa mengidentifikasi dalam diri kita ada virus atau tidak. Makanya kita perlu juga untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita memakai masker karena kita nggak tahu, saudara. Jadi kita perlu mendengar semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan. Kita perlu lakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Jadi tergantung, saudara, karakter kita ini tergantung mana yang kita beri kita makan. Kita mau memiliki karakter Kristus dalam diri kita, kita harus memberikan makan di dalam diri kita ini, yaitu makanan firman Allah. Kebenaran-kebenaran firman Allah dalam diri kita. Maka yang muncul di dalam diri kita adalah karakter Kristus. Tapi kalau saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kita biarkan sesuatu yang jahat terus juga kita berikan makan, ya. Kita lakukan sesuatu yang tidak benar, kita lakukan sesuatu yang tidak mulia, kita lakukan sesuatu yang tidak adil, kita lakukan sesuatu yang najis, sesuatu yang pahit, bahkan yang kita dengar pun sesuatu yang negatif, saudara, dan kita lakukan sesuatu yang buruk dan kita tidak, sesuatu yang tidak patut dipuji, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang negatif, maka yang timbul di dalam karakter kita bukan karakter Kristus, tapi karakter iblis, saudara. Jadi biarlah hari-hari ini, mari kita memberikan makan di dalam diri kita, supaya karakter Kristus itu muncul. Kita berikan makan yang baik, yaitu kebenaran firman Kristus. Baca Alkitab setiap hari, lebih dekat lagi dengan Tuhan, seperti ranting yang menempel kepada pokok anggur. Saya selalu mengingatkan saudara semuanya, bahwa Tuhan berkata dalam kitab Yohanes mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pegang perkataan Kristus itu, sehingga kita mampu, saudara, bertindak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk makan, minum, dan apa yang kita pakai, saya percaya Dia Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang baik. Puji nama Tuhan. Ayo lakukan yang baik. Dalam Kolose 3 ayat yang kedua, yang terakhir saya bacakan buat saudara. Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita sama-sama di masa-masa pandemi ini, jangan kita berpikir negatif dalam kehidupan kita, supaya kita tidak berjalan di luar kehendak Allah. Tapi mari kita berjalan di dalam kehendak Allah, dengan memikirkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita memberi makan hidup kita ini dengan kebenaran firman Allah, supaya karakter Kristus muncul dalam diri kita, sehingga saudara dan saya bisa dipakai menjadi messenger of the third Pentecost. Dan saya percaya Tuhan sedang menunggu saudara dan saya. Kalau kita sudah menjadi karakter Kristus, memiliki karakter Kristus, pasti kita akan dipakai menjadi penjala-penjala manusia. Dan saya percaya Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Bapak, terima kasih. Apa yang kami lakukan, kami percaya biarlah kami mengisi bejana kehidupan kami dengan yang baik. Bejana kehidupan kami dengan anggur yang baru setiap hari, dengan makanan-makanan rohani yang baik dalam diri kami, sehingga tidak ada lagi sempat kami berpikir sesuatu yang bukan dari Allah. Tetapi biarlah kami terus mengisi kehidupan kami, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang jadi kami perkatakan, biarlah sungguh-sungguh itu bersumber dari Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati kami semuanya pada pagi hari ini. Dan berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan. Mereka merindukan untuk datang ke tempat ini bersama-sama kami untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi kami percaya suatu saat tiba waktu Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini dalam pujian penyembahan bersama-sama. Dan kami percaya dari tempat ini akan terjadi barometer kebangunan rohani. Dari tempat ini akan terjadi epicentrum mujizat demi mujizat yang ada
Terima kasih Bapa, berkati Tuhan untuk acara kami hari Kamis yang akan datang. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh ketika orang melihat di YouTube, mereka menjadi bertobat karena Allah yang melawat kehidupan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati rumah tangga demi rumah tangga sepenuhnya. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak-anak mereka. Sehingga sungguh tujuan dan rencana Tuhan dalam rumah tangga tergenapi. Bahwa setiap rumah tangga akan menguasai seluruh bumi ini. Dan Tuhan yang akan melimpahi segala berkat demi berkat dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, seperti Yabes berdoa, demikian juga kami berdoa. Dan dengan iman kami percaya, kalau Tuhan menjawab doa Yabes, kami pun pasti dijawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik, bersumber dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat bersama katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, sukses menyertai saudara. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang